warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Gudanti Abbas, NIM 2718014, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Industri Pembekuan Ikan Kerapu. Yang menjadi latar belakang, ikan merupakan salah satu sumber bahan pangan yang mempunyai nilai gizi tinggi. Namun, jenis komoditi ini termasuk mudah rusak. Untuk mempertahankan kesegaran dan mutu ikan sebaik dan selama mungkin, maka dilakukanlah pengolahan dan pengawatan ikan yang bertujuan menghambat atau menghentikan kegiatan zat-zat dan mikroorganisme yang menimbulkan pembusukan. Berbagai cara pengawatan telah banyak dilakukan, tetapi sebagian di antaranya tidak mampu mempertahankan sifat-sifat alami ikan. Salah satu cara pengawatan ikan yang tidak mengubah sifat alami ikan adalah pembekuan. Pembekuan adalah proses pengawatan produk makanan dengan cara hampir seluruh kandungan air dalam produk menjadi es. Keadaan beku menyebabkan aktivitas mikrobiologi dan enzim terhambat sehingga daya simpan produk menjadi panjang. Pembekuan terbagi menjadi dua golongan, yaitu pembekuan cepat dan pembekuan. Tujuan dari pembekuan untuk menghambat atau menghentikan kegiatan zat-zat dan mikroorganisme yang dapat menimbulkan pembusukan. Pengertian pembekuan. Pembekuan adalah proses pengawatan produk makanan dengan cara hampir seluruh kandungan air dalam produk menjadi es. Keadaan beku menyebabkan aktivitas mikrobiologi dan enzim terhambat sehingga daya simpan produk menjadi panjang. Pembekuan terbagi menjadi dua golongan, yaitu pembekuan cepat dan pembekuan lambat. Pembekuan didasarkan pada dua prinsip, yaitu suhu yang sangat rendah menghambat pertumbuhan mikroorganisme serta memperlambat aktivitas enzim atau reaksi kimiawi, dan pembentukan kristal es yang menurunkan ketersediaan air bebas di dalam pangan sehingga pertumbuhan mikroorganisme terhambat. Pada beberapa bahan pangan, proses blender perlu domestik. Pangan yang akan dibekukan diletakkan di dalam freezer, di mana akan menjadi proses benda panas yang berlangsung secara konduksi. Proses ini berlangsung selama beberapa jam, tergantung pada kondisi bahan pangan yang akan dibekukan. Industri pangan telah dikembangkan metode pembekuan lainnya untuk mempercepat proses pembekuan yang memungkinkan produk pembeku dalam waktu yang pendek. Pembekuan cepat akan menghasilkan kristal es berukuran kecil sehingga akan minimalkan kerusakan tekstur bahan yang dibekukan. Metode pembekuan. 1. Pembekuan cepat, quick freeze. Pembekuan. Dalam metode pembekuan ini ada beberapa cara. Yang pertama, pembekuan cepat. Pembekuan cepat yaitu pembekuan dengan thermal reset time tidak lebih dari 2 jam. Pembekuan cepat menghasilkan kristal yang kecil-kecil di dalam jaringan daging ikan. Jika ikan yang dibekukan dicairkan kembali, maka kristal-kristal es yang mencair akan diserap kembali oleh daging dan hanya sedikit yang mengalami drift. Pembekuan cepat terdapat 3 metode, yaitu 1. Pembekuan dengan aliran udara dingin, blast freezing. Bahan pangan yang akan didinginkan diletakkan dalam freezer yang dialir udara dingin, suhu min 40 derajat Celcius atau lebih rendah lagi. Kedua, pembekuan dengan alat pindah panas tipe gesekan, script heat expander. Produk dibekukan dengan metode ini untuk mengurangi pembentukan kristal es berukuran besar. Produk digesekkan dalam permukaan pendingin. Yang ketiga, pembekuan kriogenik.
di mana nitrogen cair atau karbon dioksida disemprotkan langsung pada bahan-bahan pangan berukuran kecil seperti udang atau stroberi, karena cairan nitrogen dan karbon dioksida mempunyai suhu beku yang sangat rendah, maka proses pembekuan akan berlangsung spontan. Yang cara kedua, pembekuan lambat, slow freezing atau sharp freezing. Pembekuan lambat yaitu pembekuan dengan thermal arrest time lebih dari 2 jam. Pembekuan lambat akan menghasilkan kristal yang besar-besar sehingga merusak jaringan daging ikan dan tekstur daging ikan. Setelah ditawing menjadi kurang baik karena akan berongga-rongga dan banyak sekali drip yang berbentuk. Pembekuan lambat umumnya menyebabkan rendahnya kualitas produk. Akan tetapi perbedaan ikan cukup elastis untuk menampung bentuk kristal es yang lebih besar tanpa kerusakan kerusakan yang berlebihan. Selain itu, sebagian besar air dalam otot ikan berbentuk gel dan terikat pada protein, sehingga hanya sedikit cairan yang hilang walaupun kerusakan sel benar-benar terjadi. Penurunan kualitas selama pembekuan lebih berhubungan dengan perubahan sifat protein. Pembekuan menyebabkan beberapa perubahan dalam protein. Oleh sebab itu disebut dengan istilah perubahan sifat. Ada 5 alat pembekuan. Yang pertama, sharp freezer. Termasuk metode pembekuan lambat, yaitu produk diletakkan di atas rak yang terbuat dari pipa pendingin. Yang kedua, multi plat freezer merupakan metode pembekuan yang memanfaatkan susunan pelat aluminium sebagai pendingin, yaitu ikan dijepitkan di antara plat-plat tersebut. Metode ini lebih efisien dan cepat membekukan produk. Yang ketiga, air blast freezer merupakan metode pembekuan yang dimanfaatkan udara dingin, yaitu dengan menghembuskan dan mengedarkan udara dingin ke sekitar produk secara kontinu. Yang ketiga, immersion freezer merupakan metode yang memanfaatkan cairan dingin. Pembekuan berlangsung cepat, sering dipraktekkan di kapal penangkapan udang dan tuna. Alatnya brine freezer. Yang kelima, spray freezer merupakan metode yang memanfaatkan cairan dingin dengan menyemprot bahan brine dingin. Biasa dipakai untuk membekukan ikan lemuru atau kembung. Prinsip pembekuan. Pada dasarnya, pembekuan memiliki kesamaan dengan pendingin dengan tujuan untuk mengawetkan sifat-sifat alami produk yang dibekukan. Pembekuan mengubah hampir seluruh kandungan air pada produk yang dibekukan menjadi es. Keadaan beku menyebabkan bakteri dan enzim terhambat kegiatannya, sehingga daya awet produk yang dibekukan lebih besar dibandingkan dengan produk yang hanya didinginkan. Untuk mencegah akibat negatif dan pembekuan seperti terjadinya kristal-kristal es yang besar dalam bahan pangan, maka dibekukan dengan sistem quick freezing pada suhu min 24 derajat Celcius sampai min 40 derajat Celcius. Ikan dibekukan dengan baik dan disimpan pada suhu di bawah min 17 derajat Celcius dapat tahan sampai 6 bulan. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan kebutuhan refrigerasi pada proses pendingin dan pembekuan ikan, maka akan mencegah terjadinya kemunduran mutu ikan segar, sehingga aktivitas dan pertumbuhan bakteri pembusuk dan dapat dihambat menjadi daya awet ikan
awet ikan dapat diperpanjang. Sekian dari saya, terima kasih.